warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah rabbil alamin, kabar kalian baik-baik saja. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, doa sudah kita laksanakan. Semoga keberkahan dan kebaikan-kebaikan akan muncul untuk kita, khususnya di hari ini ya. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran saya cek dulu kehadiran kalian ya, karena dari kursinya sih ada teman-teman kalian yang nggak hadir nih. Sampingnya Rica itu Aulia ya? Iya, Pak. Aulia pergi kemana, Nur? Sakit, Pak. Oh, sakit. Kemudian belakang sini ada Reni. Reni kemana? Dispen. Reni nggak berangkat hari ini karena dispen. Ada lagi belakang yang nggak hadir itu siapa ya? Indah. Oh ya, Indah pergi kemana? Bepergian. Oke, untuk teman-teman kita yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Yang bepergian semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dispen juga dilancarkan urusannya sehingga dapat berkumpul dan belajar bersama kita lagi ya. Oke, cek semangat ya. Untuk itu coba saya tes dulu semangat kalian dengan kita kasih haheli. Ha Heli. Biar lebih semangat lagi karena kemarin habis kuis, kondisi juga kemarin habis hujan. Semoga tetap sehat-sehat ya. Biar meningkatkan mood booster kita gitu ya untuk belajar dan semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita main games dulu ya. Ya. Gamesnya adalah quizzes. Silahkan kalian masuk ke browser kalian, ketik quizzes dan masukkan kode yang Bapak tampilkan berikut ya. Oke, sudah muncul kodenya. Sambil masukkan kode, Pak Adi kasih instruksi. Games ini bukan games yang benar-benar berpikir logik untuk menjawabnya, tapi cukup dengan berpikir dari arah yang tidak diduga-duga. Karena ini kurang lebih adalah games yang mirip sama Cak Lontong gitu ya. Seru-seruan aja. Silakan. Gabung, Pak. Ya, gabung langsung. Sudah. Sudah, kita tunggu peserta, masih 16 peserta ya. Itu udah, oke, ada 16. Jibril sudah? Oke, Iza? Arnold? Oke, sudah. Lutfi sudah? Ya. Farah? Erica? Sudah. Sudah. Intan? Sudah, Pak. Ada. Aisyah sudah? Oke, 22 nih Mas Yan nih. Saya belum ya? Itu lagi? Sudah. Apa aturan di sini ya? Arden belum, ayo udah. Oh iya, ada 23. Jaringan ya, maka kadang main-main kita ini ya ngebut kadang juga butuh proses. Baru 23 sudah? Sudah. Mungkin yang ada kendala boleh deh lihat atau gabung dengan teman-temannya dulu. Pakai nama masing-masing kan? Ya. Langsung saja kita mulai dan lihat papan skor kalian. Kalian ada di skor di mana? Dan sekali lagi instruksinya, ini adalah game seru-seruan. Jadi berpikir dari arah yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Silakan. 2, 3, mulai. Makan. Oke, ini klasmen sementara. Dimas di posisi teratas. Cynthia. Oke, terus hati-hati salah. Aisyah. Aisyah memimpin, menyusul Cynthia. Oh, Cynthia salah satu soal.
Nanti ada di urutan berapa ya? Udah selesai semua belum ya? Masih belum? Ada satu yang belum selesai? Itu masih ada Amel, ada belum? Itu selesai kan? Ayo masih kan berjalan? Ada tinggal satu soalan. Ayo, jangan. Oke, lagunya karena temanya Halloween ya, jadi masih hari-hari dengan Halloween jadi ya musiknya menyesuaikan. Sudah, dan inilah sudah Aisyah sudah Mandalika. Oke, ini adalah juara atau posisi pertama, kedua, dan ketiga, dan saya save untuk jadikan pembelajaran di pertemuan berikutnya lagi ya. Oke, ini games yang berkaitan sama quizzes, berarti sudah selanjutnya kita akan mengikuti proses pembelajarannya ya. Ya. Tadi kita sudah main quizesnya, dan saya akan mematikan terlebih dahulu. Semoga nggak trouble ya. Terus karena saya butuh buat menulis di sini sebentar. Oke, silakan berikan reaksi kalian masing-masing. Oke, dari yang saya tuliskan, gitu ya. Ternyata begini. Beginilah dunia memandang kita. Ya gimana? Aduh, Ada yang 8 kali 4-nya, Oke, 8 kali 3 adalah 24. 24. Padahal harusnya 24, saya tulisnya 20. Nah, oke. Ya kurang lebih pembelajaran dari yang saya tuliskan adalah seperti ini. Dunia memandang kita bukan sebagai seorang yang biasa saja, tetapi seseorang yang dituntut untuk selalu sempurna. Sempurna dalam segala hal. Meskipun kita melakukan beberapa hal kebaikan, tapi apakah itu dilihat? Tidak. Tapi yang dilihat adalah poinnya adalah suatu kesalahan. Kemudian banyak orang atau dunia ini menjudge kita. Kesalahan kita mungkin hanya ada satu, tapi yang benar itu banyak. Tapi yang dilihat itu hanya salahnya kita. Tidak pernah dilihat baik-baiknya, dan itulah dunia yang akan kita hadapi ke depannya. Oleh karena itu, apa yang perlu disiapkan? Belajarlah sebaik mungkin, persiapkan diri sedini mungkin, dan dewasalah di saat ini. Karena kalian tidak akan kaget di masa depan. Itulah dunia yang akan kalian hadapi, di mana semuanya menuntut untuk selalu sempurna. Apakah kita bisa sempurna? Kita hanya bisa berusaha, tapi orang lain banyak menilai dengan mudahnya, kamu salah, dan salah. Dan itulah dunia. Ya, jadi harus belajar. Oke, beri tepuk tangan dong. Baik, untuk selanjutnya saya hapus lagi karena ini hanya sifatnya sementara untuk saya berikan motivasi kepada kalian untuk pembelajaran ya. Ya, Pak.
Baik, berikutnya adalah proses ya. Please wait. Oke, ini tadi kita ada di sesi motivasi atau motivation for soul gitu ya, atau motivasi untuk jiwa. Jadi itu motivasi yang bisa Pak Adi kasih untuk kalian di hari ini. Kemudian adalah materi yang kita pelajari kesempatan hari ini adalah reaksi kesetimbangan. Oke, reaksi kesetimbangan itu memiliki tujuan pembelajaran sebagaimana yang tertera, yaitu kalian mampu menerapkan konsep reaksi kesetimbangan kimia untuk mengamati perilaku reaktan dan produk pada level mikroskopis. Mikroskopis tahu Bapak? Yang tadi yang kecil-kecil kurang lebih saya berikan gambarannya. Gitu ya tuh. Oke, yang berjalan-jalan itulah. Oke, dengan pembelajaran bermakna atau fungsi dari kita melakukan pembelajaran ini untuk kehidupan nyata adalah yang pertama, kalian bisa menggunakan konsep keseimbangan untuk perubahan wujud zat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Berikutnya efektivitas pengelolaan produk. Banyak banget produk yang berkaitan dengan keseimbangan dan pembuatan produk berskala industri. Contohnya pembuatan kosmetik, kemudian ada juga pembuatan untuk bahan-bahan kimia tertentu. Selanjutnya kita masuk ke ini pembelajaran kita. Pertanyaan pertama adalah, saya akan bertanya ke kalian, ada yang suka minum es? Oke, suka. Fatul suka minum es apa tuh? Es teh. Oke, sini mana? Dimas suka apa? Es teh juga. Es teh juga. Peminat teh ya? Ada? Es jeruk Pak. Es jeruk kok gitu ya? Karena sering jual kopi jadi suka es kopi ya? Oke, es jeruk juga. Oke, sekalian promosi kalau butuh kopi belinya di acara ya. Oke, nanti linknya tertawat. Oke, berikutnya adalah kalau kalian suka minum es, pernah atau bisa ngebuat es itu gimana? Esnya ya? Esnya. Gimana cara membuat es batu? Dari air ke kulkas katanya, masukin kulkas. Ya berarti melalui proses pendinginan. Berarti melalui proses pendinginan masukin ke kulkas. Kemudian apa namanya ya? Gimana cara membuatnya tadi dari masukin dalam kulkas. Nah, tahu nggak kalau ternyata pembuatan es itu contoh paling simpel dalam reaksi kesetimbangan? Apa itu reaksi kesetimbangan? Ada yang tahu? Ya, nah untuk mengetahui apa itu reaksi kesetimbangan, proses terjadinya, dan mekanisme dan seterusnya secara mikroskopis, saatnya kita belajar lebih detail. Dan inilah masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan wajib kita bersyukur dengan ada masalah ini. Masalah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada dan memang begitu adanya, tapi kita belum tahu dan belum paham terhadapnya. Contoh, hemoglobin mempunyai peranan yang sangat detail dalam tubuh kita. Benar nggak? Oke, dalam ketika kalian belajar biologi, hemoglobin itu ada di dalam sel darah merah. Oke, peranannya sangat penting. Ternyata hemoglobin itu juga melakukan mekanisme reaksi yang melibatkan reaksi kesetimbangan. Nah, kayak mana tuh kerja hemoglobin? Nah, kalian tahu nggak alasan kenapa kita masih bisa berjalan, kemudian masih bisa beraktivitas? Karena hemoglobin lah salah satunya. Kenapa tuh kira-kira? Oke, nanti kita akan bahas lebih detail dan masuk ke dalam pelajaran sesi berikutnya. Nah, ini adalah kelompok yang sudah Pak Adi persiapkan. Silakan nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1, 2, dan 3. Kalau nanti ada di dalamnya temannya yang kosong ya biarin aja. Kalau memang nanti ada yang berlebih boleh digabungkan dengan teman-teman. Oke, mau di mana? Kelompok 1 ada di sebelah mana? Sebelah sini. Kelompok 2? Sebelah sini. Kelompok 3? Sini ya. Oke, langsung menyesuaikan yuk. Saya beri waktu berapa menit, silakan kalian menyesuaikan. Jangan lupa bukunya di bawah dan penanya. Ya. Ya kalian, boleh. Ya Pak Di, ke belakang dulu sambil nyiapin ya kalian. Siapin aja tempatnya sebaik mungkin. Nanti saya bagi LKPD-nya ya. Loh ini belum gimana kalau kelompok begini? Gampang bentuk kelompok. Ya, disesuaikan ya. Kelompok 1 kan? Ya. Ya, ayo.
kepada masing-masing dari kalian. Silakan nanti dipelajari, dikerjakan, diikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Kemudian selama proses diskusi, Pak Adi nanti akan menilai sikap kalian melalui lembar observasi sikap. Jadi silakan kalian bekerja secara aktif dan diikuti petunjuknya. Kalau bingung boleh ditanyakan. Gitu ya, ada yang bertanyakan sejauh ini? Ya, cukup. Ya, cukup. Nah, for your information dulu ya, untuk informasi kalian, Pak Adi membagikan kalian ke dalam tiga kelompok, gitu ya, tiga jenis kelompok atau tiga buah kelompok karena berdasarkan asesmen diagnostik yang kita lakukan sebelumnya, yaitu beberapa waktu kita melakukan asesmen diagnostik, kemudian hasilnya sudah Bapak miliki dan Pak Adi gabungkan kalian dalam satu kelompok tertentu dengan pemahaman utuh, sebagian dan belum paham. Jadi boleh sama-sama saling belajar karena ini diskusi kelompok dan tutor sebaya. Kalau bingung silakan tanya Pak Adi sebagai fasilitator ya. Oke, selamat bekerja. Silakan jangan lupa dituangkan di LKPD masing-masing. Kalau bingung tanyakan apa saja. Yo, silakan. Oke, dibantu. Oke, ada buku cetaknya kan? Ada, Pak. Oke, sumbernya dari situ. Jadi tolong ditulis, ikuti LKPD di dalam. Jadi entar ya ditulis. Kita sudah isi, Pak. Iya, kalau bingung silakan lihat media ajarnya atau bahan ajarnya. Ya, kalau ini langsung dilihat berdasarkan bahan ajar dan LKPD yang Bapak bagi ya. Sumber lebih lanjut ada di buku kalian Erlangga. Kalau misalkan nggak ketemu, boleh di pernet. Kalau bingung tanya ya. Ingat selama diskusi Pak Adi menilai sikap kalian. Ini dipastikan kalian melakukan observ terbaik, belajar terbaik ketika saat. Ada kesulitan? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama nilainya. Siapa moderator boleh dipilih siapa jadi kelompok kalian? Ya, siapa moderatornya? Nanti yang maju adalah moderator yang akan memimpin jalannya penyampaian hasil diskusi sama narasumber. Silakan. Narasumber yang akan menyampaikan materi atau hasil diskusinya ke depan. Jadi pastikan kalian memilih yang terbaik, gitu ya. Meskipun kalian sama-sama belajar. Dan ya, nama moderatornya. Notulen itu yang nulis-nulis. Yang nulis-nulis di kelompok ini siapa? Ini anak kayaknya. Bukan. Oh, moderatornya ada, boleh. Ya, siapa aja sambil belajar, karena belajar itu bukan cuma sama materinya, tapi proses belajar juga. Moderator. Kalau tiba-tiba mau balik itu juga ya. Ya, moderator itu yang ngebaca, yang memimpin jalannya. Oke. Notulen sih yang nulis di kelompok kalian. Dia jangan diragukan, nanti kita kan yang ini. Yang nulis, gantian deh nggak apa-apa, tapi ditulis. Karena setiap dari kalian yang menempati posisi itu ada nanti nilai yang berbeda-beda bergantung dengan aktivitas kalian ya. Narasumbernya mau 2 boleh, 1 boleh. Narasumbernya nanti yang maju, yang presentasi, yang membacakan hasil diskusi kalian ya. Kalau moderator yang memimpin jalannya, misal kami dari kelompok ini ya, saya moderatornya kan, terus nanti mempersilahkan gitu. Moderator 1 aja ya, kalau narasumber boleh 2. Narasumber apa? Yang menjelaskan atau menyampaikan.
Kalau bingung tanyakan. Ya Pak, berarti itu ya Pak, linknya dibuka ya? Oh iya, kalau butuh videonya ada di linknya di situ ya. Oke Pak. Oke, keterbatasan alam jadi saya nggak membagikan ininya, tim linknya di situ. Oke, boleh. Itu video-video sederhana ya. Bisa buat kalian jadikan acuan untuk pembahasan di kelompok. Ayo sambil diskusi boleh. Kita baca ya. Coba ada videonya nih. Oke, linknya boleh dicek ya, kelompok Ardan dan Aisyah dan kawan-kawan. Sini udah. Udah kan, tidak bisa kan? Ini dibakarnya sampai habis. Enggak dibakar mati terus jadi namanya tetap kertas. Di kemas. Biar saya tanya ngobrol sama nanti dijelasin sama temennya. Kenapa tuh belum kamu gitu. Jadi aku. Ya udah. Ya nanti kan gantian. Ya, moderator ambil belajar buat moderator ini nanti. Kenapa ini? Katanya dia itu kasih Enggak usah saya kalsium. Oh, iya. Oh, saya kalsium. Iya. Aku nggak mau kayak gini kayak gini. Udah kelas. Bingung nggak nol? Sekarang karena siapa? Ya tidak. Iya. Ini bentar belajar dulu. Oh. Oke, di situ ada contoh-contoh reaksi yang sesuai ya. Ya Pak. Itu loh nih. Udah ada dihitung. Semangat. Yo, sini yang jadi siapa ini? Takut sini kok. Lihat videonya itu linknya udah dibuka. Sudah, Pak. Reaksi yang berobis sama ya. Secara mikroskopis bulatan itu nah dia mati. Iya, Pak. Ini kami ada berapa tuh sama Pak? Bisa. Ini asis, Pak. Ya. Coba. Ini gini loh.
Ini ditambah dulu. Ini kalau foto rentan sama kalau foto rentan sama tuh. Makasih Pak. Iya lah. Ya kan aku juga ada yang besar so nggak bisa kan. Ada yang menemukan masalah? Belum Pak. Oh, belum. Nanti. Nanti pasti ya. Jadi kalau ketemu pokoknya ngomong aja ke bingung. Belum. Terus sudah dipindahin yang ada di LKPD dan juga di tempat buku kalian nulis. Jadi nanti ajuan kumpul saya Oke Pak. buka bukunya. Semuanya punya. Oke, tadi dari kelompok 2 ada yang bertanya nih reaksi dari NaCl terurai gitu ya. Itu ketika dalam larutan NaCl dalam fase aqueous akan terurai menjadi Na plus Cl-. Oke, Cl-. Nah, itu keduanya kan sama-sama punya muatan ya. Nah, jadi Na-nya punya muatan, Cl-nya juga punya muatan, berarti itu sama disebut dengan ion atau ion dia positif. Nanti kita bahas lebih detail. Sekarang diskusi aja dulu, lanjutkan. Diamati submikroskopisnya kecil-kecil ya. Tahap awal apa seterusnya, ikutin aja prosedurnya sesuai dengan yang ada di SKPD. Jangan lupa per individu juga ada tulis untuk laporan nih ya. Di buku kalian ada yang ditulis bukunya, tulis sesuai dengan yang ada di LKPD. Buka aja bukunya. Bukunya kurang. Buku tadi aja ada pegangan guru nih. Ini oke nih, sama Dinda aja sama biar belajar sama Dinda sama Dandi. Tadi baca tadi. Ya belajar. Yo belajar. Diskusi aja, tanyakan. Kalau bingung. Oh sambil jangan lupa ditulis di LKPD. Ayo anak-anak. Halo. Halo. Jangan lupa masih diskusi ya. Jangan lupa dituliskan ke dalam buku masing-masing sama LKPD. Nanti yang akan kalian presentasikan itu. Berarti itu di buku ya Pak? Ya, di buku biar kalian ada catatannya. Soalnya terus tentukan siapa yang mau suruh maju dia semua. Bisa searching kan? Boleh. Ya. Diawali dengan bismillah ya bismillah. Ya bismillah. Oh, kalau itu proses hari ini yang jadi kita hanya bahas dua.
Setelah pertanyaannya, lihat gambarnya sih, perhatikan gambar. Perhatian gambar. Perhatian gambarnya. Dan dulu nanti ganti tanya. Ya. Bagaimana kondisi pada kelihatan dan produk pada gambar 1? Perhatikan kondisi partikel kelihatan dan enggak, tadi kan bagaimana kondisi partikel Udah sampai mana? Udah waktu tadi Kak. Ih, cepat kali. Yang benar di Kamu juga belum nulis kan, Dah? Yang ditulis masing-masing dari kalian. Oh ya, jadi Ya, Pak. Ya, gimana? Oke, waktunya masih ada 15 menit lagi buat diskusi. Kalau masih bingung, tanyakan. Kalau bisa belajar mandiri itu jauh lebih bagus. Oke, terus ya, kayaknya tadi saya udah lihat ada yang ngajarin terus. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi partikel dapat dan pada gambar? Oh, ini sama ini. Nah, ini bagaimana kondisi artikel dan reaktan pada dan produk pada gambar ini nggak sih? Coba baca. Ini nggak apa-apa. Ini jangan bunda nih. Nulis lah, kamu udah nulis. Coba. Siapa yang Paling bagus ya. Apa ini? Apa nih? Ini materi. Butuh penanya, pakai aja. Oh, udah. Diperhatikan. Nah, jadi fokus ke partikel yang mikroskopis ya. Iya, Pak. Yang kecil-kecil, perhatikan awal mulanya seperti apa, berapa detik kemudian. Jadi kalau bingung tanya ini gambarnya maksudnya apa gitu kan? Aurelia. Ini soalnya apa cara baca? Yang benar. Bagaimana kondisi partikel dapat dan produk pada gambar 2? Nah, ini dulu. Ya, Itu begitu. Apa? Tadi mereka sebenarnya aku bilangin nggak percaya. Ya. Oke, yang waktu pertama itu
udah berjalan waktu. Gambar yang satu udah berjalan belum? Jalan. Sudah gambar kedua. Oke, dari kalau gambar kedua berapa detik kemudian tuh ya? Stop watch. Oh, dipanggil. Oke, bisa membaca gambar waktu stopwatch-nya ya? Ya, itu kan detik ya. Itu stopwatch gitu gambar. Jadi apa? Bagaimana posisi pertolongan buku? Oke, kalau yang kalian bawa air minum, terus butuh fokus, boleh minum. Boleh minum, Pak? Minum air putih ya. Emang kalian ada yang bawa apa? Itu apa? Harus yang air murni, biar kalian tambah fokus. Nah, tuh. Gitu. Sudah mulai sudah mendekati keadaan akhir. Oke, Pak. Yang presentasi di sini siapa aja? Ya. Tadi pendekatan Langsung ini ada berapa? kita pada nempel baca. Satu kira aja. Iya. Langsung ini kira aja. Terus moderator Nanti Mas sudah yang lain nggak usah pakai proaktif. dibuka loh. Ini baju semua aja Pak. Yang tengah ini kan Pak. Dia, oh ya, untuk menentukan itu monopol submikroskopis. Halo. Ya, untuk menentukan submikroskopisnya siapa? Dilihat di gambar sebelumnya. Ya. Lihat Jira ya, di paling bawah itu kalau nggak salah ada keterangan. Ada Pak. Oh, tuh, paling bawah. Nah, belakangnya tuh, ya kan? Nah, punya iodinnya siapa? Terus punya hidrogennya yang mana? Ya kan? Bagaimana keseluruhan dari pengamatan gambar 1 sampai 4? Gambar ini belum ini. Oke, waktunya sekitar 10 menit lagi. Prosesnya. Pastikan sudah ditulis, di buku kalian juga ada catatannya atau tidak. Siap-siap kalian present ke rumah. Jadi kayaknya kesimpulannya adalah bahwa keseimbangan coba sih kata-katanya dulu sebelum kita ada bahwa reaksi mirip banget itu berjalan antara Ini namanya Oke, semuanya stop. Semuanya stop. Semuanya stop. Oke, kita akan melakukan satu teknik daripada belajar ya. Stop itu adalah satu teknik dalam sosial emosional yang namanya stop. Pertama adalah benar-benar stop. Kalian berhenti dari aktivitas kalian yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian T-nya take a deep breath. Artinya kalian silakan mengambil nafas dalam, hembuskan. Jangan lupa jangan ditahan lama-lama nanti susah napas ya. Oke, ulangi lagi. Selanjutnya adalah observe, silakan amati sekeliling kalian. Kalian itu ternyata lagi sibuk ya masing-masingnya. Lanjutnya yang terakhir adalah P, proceed, yaitu lanjutkan. Silakan lanjutkan lagi pembelajaran kalian sampai waktunya habis. Ya, silakan lanjut.
Nah, kalau udah silakan dikoreksi. Karena waktunya ada 8 menit lagi. Oke, tinggal kesimpulannya dikoreksi lagi, pastikan semuanya sesuai untuk diganti maju. Kalau dari Pak Edi tadi lahir ada bahasa Biar ada yang menanyakan. Apa ya? Bingung nggak ya, tanya. Kalau bingung nggak ada. Iya, Pak. Ada yang tanya itu nanti, oh iya, nanti untuk maju saya tentukan pakai dadu ya, biar adil ya. Iya, Pak. Tadi udah bawa tuh kayak main luar tangga udahan ya kan. Ya, nanti saya bawa, nanti kita masih ada waktu kurang 6 menit lagi. Silakan menuju ke penyesuaian buat maju ke depan. Ya karena Gini. Jangan lupa untuk diprioritaskan dari pembelajaran tadi untuk menjawab masalah yang di awal ya kan. Iya, Pak. Di situ ada wacana kan tadi ya. Iya. Oke, sama kaitan sama Pak Edi atau siapa tuh? Oke. Yang dipastikan sudah ada oksigen. Iya. Iya, dan yang kita Pak. Ya. Jadi kalau panas ya, kita yang dibantu itu. Iya, dibacakan jawabnya sama pertanyaan singkatnya aja sih. Nggak usah dibaca wacana. Wacana aja ya. Materinya. Nggak ada. Gimana nih? Nih. Nggak bisa. Siapa? Oh, ada yang punya masalah kayak Pak Edi? Oh, kita. Oke, Arum punya masalah yang sama dengan ini. Oh iya. Ketuk. Oh iya, jadi jalan ya. Amel punya masalah yang kayak Pak Edi ya. Ada lagi selain itu? Pusing berkunang-kunang. Oke, nanti nemuin Bu Sri ya. Nanti kita bahas apa. Ada satu Pak. Apa itu? Terus gembok. Kalau obatnya itu dari diri kita sama dari obat-obatan tertentu. Oke, masih ada 4 menit lagi. Silakan mendekati finishing. Kalian silakan boleh mau menyelesaikan. Habis itu kita akan Gitu. Jadi ini pasti Ini
karena dia nggak mau ngebeli. Oh gitu ya. Ya, Udah gitu ya. Tadi kan menurut pendapat itu kan semua itu terjadi pada selesai Pak kita Pak. Selesai. Oke, berarti siapkan persiapan untuk maju ya. Iya. Oke. Narasumber sama moderator. Yang maju coba kita sepakati yuk. Yang maju itu hanya narasumber sama moderator saja atau semuanya? Kalau semuanya tipenya kan enggak. Narasumber sama moderatornya aja ya. Iya. Kalau biar satunya nanti memoderatori. Kalau mau pakai kursi di depan di bawah ini boleh. Nanti kalau semuanya ini kan banyak ya, udah jadi dua aja moderator sama narasumbernya. Kalau narasumbernya dua juga berarti yang maju jadi dua. Ya udah siap. Iya. Iya. Siap-siap aja di sini kita undi siapa yang maju dulu. Kalau mau gitu, mereka semuanya mau baca-baca banyak. Nanti yang lain mau dia habis itu dikenalin langsung oh gitu. Oh, habis itu nanti yang kayak di sini ya. Habis ini jauh. Ya. Waktunya hampir habis. Pastikan kamu sudah siap. Nah, iya ini buat nanti siapa yang maju duluan ya. Udah sering dipakai banyak sponsornya, kadang kebanyakan. Udah siap kali ya waktunya. Masih 1 menit lagi sih. Udah selesai belum? Udah ready? Oh gimana? Mana udah ready tuh? karena nggak ready. Kalau untuk jemuran, baju jemuran. Ya, yang mau dia Kelompok 1 udah ready. Kelompok 2 udah siap? Udah selesai? Kelompok 3. Oke, biar adil kita dipakai ini ya. Ya. Berarti kalau gitu kita masuk ke sesi berikut. Gimana ini tadi yang mana? Oke, nanti untuk 1 berarti yang 1 dan 3. Apa 2 dan 4, 3 dan 6. Ya. Oke, siap. Kita lihat ya, dudungin aja gimana nih? Oke. Hasilnya mana ada 24. Berarti siapa? Kelompok 2. Oke. Perkenalannya yang lain boleh dikenalin di dalam sini, kemudian dua atau 3 narasumber di sini ya. Yuk, silakan moderator nanti yang mulai ya. Kalau gimana? Moderatornya di sini langsung sama narasumber kenalin. Ya. Iya. Atau komunitas sih. Oh, Jibril juga ya? Enggak. Biar itu. Biar mereka aja. Oke, silakan perkenalan dari nomor berapa, tugasnya apa, teman-temannya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami
yaitu materi reaksi kesetimbangan. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Panjali sebagai moderator dan Saya Cynthia Dina Marta sebagai narasumber 1. saya Intan Durya Putri sebagai narasumber 2. Dan di kelompok kami ada Ayu Pita Deviani, ada Jigo Delois, dan di Budi Harjo, Dinda Okiana. Rara Klaisa Putih, Dimas. Dimas itu. dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber. Jadi nomor 1 pada kegiatan 1 itu ada soal, setelah kertas dibakar dan menjadi abu, apakah dapat kembali menjadi kertas? Jawabannya tidak, karena abu tidak bisa kembali menjadi kertas sebab dia memiliki sifat reaksi searah. Setelah itu nomor 2, tuliskan reaksi yang Agak keras sesuai. dikit dong, nggak kedengaran kayaknya. Nomor 2, tuliskan reaksi yang sesuai dengan kondisi soal nomor 1. Jadi, dari reaksi kertas dibakar dan menjadi abu itu terdapat yaitu NaCl yang Oh, maksudnya reaksi yang sesuai kayak Ya, gitu ya? ya, Pak. Oh, reaksi yang sesuai dari soal nomor 1 itu ada reaksi NaCl menjadi Na plus Cl min. Ditulisin ke itu enggak? Reaksinya gimana? mau ditulisin apa nggak boleh? Nanti sambil dihapus mungkin cari istilahnya belakang. Mau ditulisinnya enggak? Nih, ada sini. Kalau yang nulisin Chan, kiranya intang. Di kamar bapak mana ini boleh nggak? Boleh nanti kamarnya kan. Ini reaksi yang serupa dengan kertas dibakar gitu ya? Oke, jadi bukan berarti kertas dibakar jadi kayak ini ya, karena ini kan garam dapur, benar nggak? Ya. Jadi ini reaksi yang sesuai Itu MA apa NA ya bro? Na Pak. Oh. Iya, maaf ini. Ya. Next. Terus soal selanjutnya itu, setelah es meleleh menjadi air, apakah air dapat kembali menjadi es? Jawabannya adalah bisa. Air yang bisa menjadi es karena melalui berbagai serangkaian proses. Jadi awalnya air misal dimasukin ke kulkas, terus dia jadi es. Terus nanti kalau misalnya udah dikeluarkan, terus kena sinar matahari, dia jadi bisa meleleh. Tapi nanti kalau misalnya dimasukin lagi ke dalam kulkas, dia bisa meleleh lagi. Sebenarnya itu adalah reaksi dua arah. Terus soal yang selanjutnya yaitu tuliskan reaksi yang sesuai dengan kondisi soal nomor 3, yang yaitu adalah reaksi dari air menjadi es batu, yaitu CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Oh, ngandung dua arah ya? Iya. Berkeseimbangan. Iya, dia mau. Berkeseimbangan jadi CaO dan CO2. CO2. Oke. Ada di LKPD ya. Selanjutnya terus. Kemudian pada kegiatan soal terakhir, berdasarkan nomor 1 dan nomor 3, menurut kalian mengapa hal tersebut terjadi? Jadi, karena pada kertas yang dibakar hanya terjadi reaksi searah, sedangkan pada es yang meleleh terjadi reaksi dua arah.
Apakah pada soal ini ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Cukup? Ke lanjut di kegiatan 2 ya. Di kegiatan 2 itu ada gambar yang udah ada yang tertera di LKPD. Teman-teman bisa lihat di LKPD, soalnya kalau misalnya di sini nggak bisa. Terus berdasarkan pengamatan pada gambar 1 sampai 4, jawablah pertanyaan berikut. Di yang gambar yang pertama dulu. Bagaimana kondisi partikel reaktan dan produk pada gambar 1? Bisa dilihat di gambar 1. Itu jawabannya adalah dalam waktu partikel reaktan masih utuh dan belum bereaksi dengan partikel produk. Itu yang jawaban di gambar 1. Karena masih terpisah. Partikel reaktannya itu masih terpisah. Yang nomor 2, bagaimana kondisi partikel reaktan dan produk pada gambar 2? Pada gambar 2 itu jadi partikel reaktan sudah mulai berkurang dan partikel produknya udah mulai bertambah. Nomor 3, bagaimana kondisi partikel reaktan dan produk pada gambar nomor 3? Bisa dilihat pada gambar 3, partikel reaktan dan produk sudah mendekati keadaan akhir. Bisa dilihat kan pada gambar nomor 3. Sangat nomor 4, bagaimana kondisi partikel reaktan dan produk pada gambar 4? Pada gambar 4, partikel reaktan dan produk sudah tidak berubah lagi atau keadaan seimbang. Nomor 5 ini jadi di nomor 5 ini bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari pengamatan 1 sampai 4. Jadi jawaban dari kelompok kami itu bahwa reaksi kesetimbangan itu berjalan secara bertahap, semakin lama berjalannya waktu sampai dengan terjadi keadaan setimbang. Jadi kayak semakin lama dia di dalam kulkas, misalkan esnya dalam kulkas semakin keras. Oke, sudah. Sudah. Dari pernyataan ini adakah yang mau ditanya? Ada yang ditanyakan? Cukup, silakan. Iya, baliknya sebentar. Ini nggak banyak dulu nanti bahas. Nanti kita bahas bareng ya setelah 3 kelompok maju, nanti kita baru bahas. Iya, Pak. Jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, begitu Bang. Ya, selanjutnya yuk kita ambil lagi ya, sekali lagi karena kan siapa ya yang maju ya? 3, berarti kelompok 1 ya? Oh iya, kelompok 3 silakan terakhir. Oh, ada orang yang maju ya? Oke, perhatikan lagi kelompok 3 sedang mempresentasikan. Silakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Lutfi Anzara sebagai moderator. Saya Jira Derajure sebagai narasumber. Dan anggota kelompok 3 yaitu ada Intan Pertiwi, ada Istiqomah, ada Iza Raffi, ada Farel, ada dan Abdul Ada. Baik, di sini kita akan membacakan hasil diskusi tentang reaksi kesetimbangan yang akan dibacakan oleh Zira. Oke, bagian yang pertama yaitu ada gambarnya itu kertas dibakar ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, kertas yang dibakar itu menjadi abu. Abunya itu tidak bisa kembali lagi karena itu pembakaran itu dia reaksinya satu arah, jadi cuma sekali, jadi dia nggak bisa balik lagi.
Kemudian reaksi yang serupa dengan pembakaran itu, reaksi dengan gambar pembakaran tadi itu sama seperti kalau kedua, yaitu NaCl menjadi Na plus Cl min. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu S. Nah, S itu setelah meleleh itu bisa menjadi S lagi karena S itu adalah reaksi kesetimbangan. Jadi kalau dia mengalami proses pendinginan lagi dia bisa menjadi S lagi. Nah, untuk kenapa kertas itu tidak bisa kembali lagi setelah dibakar? Karena itu tadi dia mengalami reaksi yang searah saja. Kemudian yang untuk yang S meleleh itu bisa menjadi S lagi ya itu tadi karena dia terjadi reaksi kesetimbangan. Jadi dia bisa menjadi S lagi jika melalui proses pendinginan. Baik, dari kegiatan satu tadi ada yang mau ditanyakan? Enggak. Cukup. Baik. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan kedua. Yaitu ada reaksi kesetimbangan dan mikroskopis yaitu H2 plus I2. Reaksi kesetimbangannya itu 2H. Jadi silakan kalian lihat di kertas itu ada 4 gambar. Nah, jadi pada gambar pertama itu partikel reaktan dan produk itu masih utuh dan belum terjadi reaksi. Kemudian pada gambar yang kedua, partikel reaktan itu mulai bereaksi dan mulai menghasilkan produk dan partikel produk mulai menjadi reaktan. Nah, tuh bisa dilihat di gambar nomor 2. Partikelnya itu sudah mulai bereaksi. Yang tadinya sebelumnya 8H plus 8I itu menjadi 6H jadi plus 6I. Bisa dilihat? Oke. Nah, untuk gambar nomor 3, partikel reaktan itu saling bereaksi menghasilkan produk dan partikel terurai menjadi reaktan. Jadi di gambar nomor 3 itu sudah menghasilkan produk. Pada gambar keempat, partikel reaktan dan produk tidak mengalami perubahan atau berada dalam keadaan setimbang. Jadi kesimpulan dari 4 gambar tadi, dari reaksi tadi, itu reaksi kesetimbangan itu berjalan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Nah, jadi gambar nomor 1 itu masih awalnya, terus yang gambar 2 itu di dalam waktu 15 detik, yang gambar ketiga itu dalam waktu 30 detik, dan gambar 4 itu 45 detik. Jadi itu berjalan sesuai dengan waktu sampai dengan mencapai garis. Cukup penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nggak menggunakan judi undi, silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 Dokter. Oh, sorot maju dah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardan Maulana Rauf dan di sebelah saya ada Arum Wiyardini, kemudian di sampingnya lagi ada Aisyah. Dan kelompok saya ada Ananda, ada Arnold, ada Siti dan ada Amer. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang reaksi kesetimbangan. Baik, materi akan langsung dibaca oleh Arum. Baik, berdasarkan gambar atau video dari persamaan reaksi tersebut, yaitu gambar kertas dibakar. Setelah kertas dibakar dan menjadi abu, apakah abu dapat kembali lagi menjadi kertas? Jawabannya, abu tidak bisa menjadi kertas lagi. Yang nomor 2, tuliskan reaksi yang sesuai dengan kondisi soal nomor 1, yaitu NaCl menjadi
Na plus Cl-nya. Nomor 3, setelah es meleleh menjadi air, apakah air dapat kembali menjadi es? Jawabannya, air bisa menjadi es lagi karena air awalnya itu cair, lalu dimasukkan ke dalam kulkas menjadi es. Setelah dikeluarkan dan kena suhu ruang, dia akan menjadi cair kembali. Nomor 4, tuliskan reaksi yang sesuai dengan kondisi soal nomor 3. Jadi reaksi tentang es yang meleleh tadi itu CaCO3 kesetimbangan menjadi CaO plus Ca2. Soal nomor 5, berdasarkan nomor 1 dan 3, menurut kalian mengapa hal tersebut terjadi? Jadi, reaksi kertas dibakar bukan jenis reaksi kesetimbangan, tapi es mencair bentuknya reaksi kesetimbangan sehingga bisa kembali seperti semula. Soalnya kalau dibacain tapi langsung diartikan langsung gitu. Jadi kalau tugas sekolah diartikan langsung hasilnya. Nomor 1, kondisi pada gambar 1 yaitu keadaan awal hanya ada partikel reaktan yang masih utuh karena belum bereaksi. Lanjut yang nomor 2, kondisi pada gambar 2 yaitu partikel reaktan sudah mulai bereaksi dan partikel produk mulai bertambah. Kondisi gambar nomor 3, partikel reaktan menghasilkan produk dan partikel produk terurai kembali menjadi reaktan. Yang keempat, partikel reaktan dan produk tidak mengalami perubahan kembali sehingga keadaan seimbang kembali. Yang kelima, kesimpulannya dari pengamatan partikel pada gambar 1 dan 4 disimpulkan bahwa reaksi kesetimbangan berjalan sesuai dengan lamanya waktu reaksi sampai tercapai suatu keadaan seimbang. Meskipun sudah tidak ada pergerakan, tetapi reaksi terus berjalan sehingga terbentuk kesetimbangan dinamis. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Cukup. Bila cukup, maka akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketiga kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, dari yang sudah disampaikan sama kalian, yuk kita sama-sama evaluasi, sama-sama kita bahas sampai dengan kesimpulan ya. Oke, yang pertama di bagian kegiatan pembelajaran 1 tadi ya. Dari pembelajaran 1 kita dapat mengetahui bahwasanya jenis reaksi kimia itu ternyata ada berapa ya? Ada 2, dilihat dari hasil reaksi dan mekanisme reaksinya gitu ya. Yang pertama adalah reaksi yang searah dan yang kedua reaksi dua arah atau disebut dengan reaksi kesetimbangan. Ada juga di materi ajar atau bahan ajar yang dibagikan itu juga ada sebutan bahwasanya reaksi searah itu disebut irreversible, kemudian atau reaksi searah. Kalau reaksi dua arah disebut reversible atau reaksi kesetimbangan gitu ya. Nah, contoh yang paling sederhana sudah dibahas tadi oleh kalian sama kelompok yang sudah maju ke depan. Kemudian di kegiatan pembelajaran 2 diperhatikan secara mikroskopisnya ya. Oke, ternyata reaksi kesetimbangan itu berjalan dengan awal mulanya pasti dong di awal tuh belum adanya reaksi gitu ya. Itu ditandai dengan secara mikroskopis hanya ada molekul atau partikel-partikel reaktan. Ya, partikel-partikel reaksi yang disebut dengan reaktan. Nah, belum ada produknya ya. Oke, itu terlihat di mikroskopisnya hanya ada 2 bulat yang nempel, itu punyanya hidrogen dan iodium. Kemudian setelah beberapa waktu di gambar kedua ada 15 detik kalau nggak salah ya di stopwatch-nya, itu muncullah produknya yaitu terbentuknya hidrogen iodida atau asam iodida. Kemudian
reaktannya berkurang karena bereaksi menghasilkan produk. Ternyata beda keseimbangan di gambar 3, produknya makin banyak, benar? Ya. Oke, terus nah, produk makin banyak, produk tersebut juga ternyata mengalami reaksi atau reaksi penguraian menghasilkan reaktan kembali, gitu ya. Karena itulah disebutnya dengan berkeseimbangan menjadi. Makanya reaktan bereaksi bisa menghasilkan produk, produk bisa terurai atau bereaksi lagi menghasilkan reaktan. Kemudian di gambar 4 itulah dicapai keadaan setimbang, di mana nggak ada pertambahan lagi untuk jumlah produk maupun reaktan, tetapi reaksinya masih terus-menerus berlangsung, gitu ya. Oke, jadi dari kesimpulan pembelajaran hari ini nih dikaitkan dengan wacana atau masalah yang ditampilkan di awal. Ada yang coba ingin menyampaikan kesimpulannya? Dari kelompok berapa ya? Kelompok 1 apa 2 apa 3? 2. Oh ya, silakan. Kelompok 2? Narasumbernya yang baca boleh. Hasilnya boleh gimana? Kesimpulannya? Ya dibacanya lebih di situ aja nggak apa. Ya. Dibacain kalau lupa tadi rekan panjang apa boleh? Jadi kesimpulannya adalah reaksi antara kesetimbangan hemoglobin dalam menjaga kadar oksigen dalam darah. Itu terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen sehingga terbentuk kesetimbangan hemoglobin. Yang disebut dengan apa? Ada oksi hemoglobin, oke boleh. Disebut dengan oksi hemoglobin. Reaksinya itu adalah Hb plus oksigen yang akan berkesetimbangan menjadi HbO2. Terus selanjutnya oksigen akan diantarkan ke seluruh anggota tubuh, kemudian Hb akan mengangkut karbon dioksida sesuai reaksi. Di mana reaksinya bertuliskan Hb plus CO2 atau karbon dioksida yang akan berkesetimbangan menjadi HbCO2. Setelah itu Hb akan mengikat lagi oksigen, di mana dari oksigen dari dalam paru-paru itu sesuai dengan reaksi kesetimbangan oksi hemoglobin. Itu hasil kesimpulan dari kelompok. Oke, berikutnya. Selanjutnya kalau ada yang tanya nih, berarti udah tahu belum nih masalahnya kenapa Pak Edi tadi pusing berkunang-kunang? Ya, kenapa tuh? Karena kekurangan oksigen. Kenapa bisa kekurangan oksigen dalam tubuhnya? Karena hemoglobinnya kurang. Gitu ya, intinya nah itu disebut dengan suatu penyakit yang disebut dengan anemia. Nah itu jadi perlu tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk kembali sehat seperti semula biar tidak merasa pusing berkunang dan sebagainya, gitu ya. Karena bisa bahaya juga kalau tubuh kita kekurangan oksigen, gitu ya. Jadi aktivitas terganggu dan sebagainya. Oke, selesai untuk sesi presentasi dan materi. Berikutnya kita ada di sesi pos atau evaluasi. Oke, mau kembali ke tempat masing-masing apa dalam kelompok ini lagi? Kelompok aja kali ya? Kelompok aja ya, biar waktunya efektif buat ngerjain. Jadi kita mau ada evaluasi dari pembelajaran hari ini lewat uji pemahaman, yaitu yang disebut dengan soal formatif atau asesmen formatif yang ada di Google Form. Jadi saya akan bagikan ke grup WhatsApp. Silahkan kalian langsung buka masing-masing di WhatsApp-nya. Saya kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan ya.
sepertinya WhatsApp saya terjadi masalah. Boleh ini diketikkan pendek linknya di sebentar ya, dikirimkan sama Ada. Oke, boleh silakan buka WhatsApp kalian masing-masing dan masukkan link tersebut untuk mengerjakan soalnya. Saya beri waktu beberapa saat untuk saya kasih informasinya. Ini kenapa? Ayo silakan dimasukkan untuk, kalau ada yang sudah masuk boleh dibagikan ke kawan. Ada yang sudah bisa masuk? Ya, kalau ada, terus ini boleh di-sharekan linknya biar lebih cepat, boleh kalau ada. Oke, waktunya sudah berjalan, silakan mengerjakan soalnya. Jangan lupa nama lengkap, kelasnya. Jangan salah pilih mas kelas ya, nanti saya masuk ke kelas yang lain lagi. Oh iya. Yang benar. Ayo benar. Banyak gitu loh, paling belum pengen. Berapa? Kita mau gitu. Ya itu hanya beberapa soal ya, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Yo, tinggal 2 menit lagi ya. Gak bisa diklik ya? Bisa. Ya, yang bisa dilanjutin klik, kalau belum bisa nanti boleh menyusul. Dimas bisa kan? Iya, klik. Ya, tinggal 2 menit lagi ya. Karena hanya 5 soal. Ya, refresh kan berapa. Yo, tinggal 2 menit lagi, jangan lupa. Ya, betul tadi bahasnya. Sudah, kalau sudah langsung klik kirim, jangan lupa untuk dikirimkan. Jadi isi nanti kalau masuk juga nilainya ya kurang, tapi nanti pastikan bisa. Ya langsung sudah, jadi udah selesai. Bertiga, berikutnya selesaikan 5 soal dong ya. Untuk menguji pemahaman kalian pada pelajaran hari ini. Sudah? Ananda? Sudah? Semua oke. Ya benar semua. Nanti kalian nilainya pasti bervariasi ya. Gak apa-apa, namanya juga belajar nih kok. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya benar sama Pak. Udah? Bisa dilihat skornya? Oke. Dayo, nah kalau gitu kita coba sekian dulu untuk pengerjaan soal formatif. Banyak yang lulus ya? Oke, ini ada yang tadi saya lihat nilai 100, ada Jira kalau salah 80 ya Jira? Ya. Oke, salah satu ya sama ya. Berarti untuk pengerjaan soal formatif sudah cukup sekian, diselesaikan dulu. Kita lanjut ke berikutnya yaitu ke motivasi belajar, motivasi dulu dong sebelum selesai ya. Yuk, biar lebih semangat. Oh iya, ada tulisan-tulisan ini ya. Untuk meningkatkan semangat kalian pada pelajaran berikutnya.
Kemudian untuk menciptakan mindset sukses dan semangat pada diri kalian gitu ya, kita ada exhibition berikutnya itu tentang motivasi berkaitan dengan tepuk sukses. Oke, gimana? Ambil fokus dulu, fokus ke sini, sudah? Nah ini gimana caranya? Waktu itu Bapak kasih contoh ya. Belum, Pak. Ya, nanti kalau saya bilang tepuk sukses, di hatiku ada cinta, di lisanku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Gitu ya? Iya, semangat ya. Kita coba ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di lisanku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, berikutnya mari sama-sama kita melakukan yang namanya refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu pada pembelajaran hari ini nih, kita udah bisa apa aja gitu ya. Nah, efektif nggak pembelajaran kita hari ini dengan diskusi? Oke, banyak manfaat yang bisa kita temukan. Salah satunya dengan bekerja sama dengan kelompok gitu ya, bekerja sama bersama tim. Kemudian tanpa memandang ras atau apapun itu, kita sama-sama bekerja sama gitu ya. Kemudian dari situ kalian berpikir kritis dengan sangat untuk menghasilkan sesuatu yang kita capai pada hari ini. Kemudian refleksinya adalah pada reaksi keseimbangan ini perannya sangat penting gitu ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dengan adanya reaksi keseimbangan kita masih bisa bertahan hidup sampai dengan sekarang gitu. Karena peran keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam tubuh kita masih banyak gitu ya. Contoh yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah keseimbangan pada darah gitu ya, atau hemoglobin yang ada di dalam darah. Ada lagi nih apa namanya, air liur dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam reaksi keseimbangan ternyata gitu ya. Jadi kita patut bersyukur dengan diciptakannya reaksi keseimbangan dalam tubuh kita gitu ya. Oke, berikutnya tindak lanjutnya adalah remedial dan pengayaan. Tadi ada yang remedial, gak usah disebutin, nanti saya cek dulu ya di sana ya. Yang nilainya sudah tuntas 80 ke atas, berarti kalian nanti akan ada pengayaan gitu ya. Pengayaannya ada di mana? Nanti ada di buku Erlangga kalian, ada di halaman berapa ya? Nanti saya info lebih lanjut, ada lupa, ada sekitar 171 sampai dengan berapa gitu kalau nggak salah ya. Nah untuk yang remedial, pelajari materi yang saya tentukan juga, nanti mengerjakan nanti soal formatifnya, gitu ya. Oke, kemudian terima kasih. Kalau gitu, mungkin pelajaran ini saya sekian dulu. Saya terima sekian dulu untuk pelajaran hari ini ya. Terima kasih sudah ikuti dengan semangat proses pembelajaran hari ini. Semoga banyak manfaatnya, gitu ya. Amin, Allahumma amin. Kalau gitu saya ucapkan sekian pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari materi masih lebih lanjut berkaitan dengan reaksi keseimbangan, yaitu tetapan keseimbangan, juga dengan semangat yang baru tentunya ya. Jangan lupa dipelajarin itu untuk pertemuan berikutnya. Kalau gitu saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses. Ya, terima kasih. Semoga kita sukses selamanya. Amin. Yeay.